Oke, selamat sore. Pembicaraan dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat membesarkan hati dari Menteri Luar Negeri Rubio. Saya merasa terhormat duduk di meja perundingan bersama Yang Mulia Michelle Issa, Duta Besar Amerika Serikat untuk Lebanon, dan Yang Mulia Nadel Hamadi, Duta Besar Lebanon untuk Washington. Kami menemukan hari ini bahwa kami berada di pihak yang sama. Itu adalah hal paling positif yang bisa kami dapatkan dari pertemuan ini. Kami berdua bersatu dalam membebaskan Lebanon dari kekuatan pendudukan yang didominasi oleh Iran yang disebut Hizbullah. Lebanon berada di bawah pendudukan mereka dan kami menderita karena hal itu. Serangan rudal-rudal mereka yang terus-menerus dan serangan teror saat mereka mencoba melintasi perbatasan kami. Kami membicarakan banyak hal dan yang paling penting visi jangka panjang, di mana akan ada perbatasan yang jelas antara kedua negara kita dan di mana satu-satunya alasan kita perlu melintasi wilayah satu sama lain adalah untuk urusan bisnis dengan mengenakan setelan jas atau untuk berlibur dengan mengenakan pakaian renang. Kami sudah menegaskannya dengan sangat jelas bahwa keamanan warga sipil kami tidak bisa dinegosiasikan. Itu sudah dipahami oleh pemerintah Joseph Aoun. Dan saya harus katakan, ini adalah sebuah kemenangan. Bagi kewarasan, tanggung jawab, dan perdamaian. Karina, kepala Hizbullah, memperingatkan pemerintah Lebanon kemarin untuk tidak ikut serta dalam pembicaraan ini. Dan pemerintah Joseph Aoun dengan berani mengatakan tidak kepada Hizbullah. Dan ini adalah awal dari sebuah pertempuran yang sangat kuat, kokoh, dan konsisten melawan Hizbullah. Mereka sekarang lebih lemah dari sebelumnya, dan bersama-sama kita akan terus menyingkirkan ancaman dari proksi Iran ini yang sangat berbahaya dan sangat jahat di kawasan ini. PERS. Selamat siang. Duta Besar akan memberikan pernyataan. Selamat siang. Saya harus mengatakan bahwa ada pembicaraan hari ini yang ditangani dengan sangat baik. Kita bisa mengatakan bahwa ada sebuah kemenangan melawan Hizbullah. Kita berada di pihak yang sama. Rakyat Lebanon dan rakyat Israel, pemerintah Lebanon, kita berada di pihak yang sama. Untuk menahan orang-orang Hizbullah, kita bersatu dalam kebutuhan dan kemampuan untuk melakukan itu. Kami membicarakan kemungkinan-kemungkinan. Kami membicarakan visi jangka panjang untuk melihat Lebanon berkembang dan makmur, serta bahwa perbatasan dengan kami akan menjadi perbatasan permanen. Dan kami melintasinya hanya dengan setelan jas untuk urusan bisnis. Dan mungkin dengan pakaian renang untuk berlibur di pantai-pantai Lebanon. Beberapa pertanyaan singkat. Pertanyaan pertama, Mike Wagene, 24 News English. Apakah ada sesuatu yang secara khusus dikatakan oleh rekan Anda dari Lebanon hari ini yang membuat Anda optimis bahwa LEF benar-benar akan mulai benar-benar menegakkan kendali di Lebanon Selatan dan melucuti senjata Hizbullah? Dan juga ketidakhadiran pihak Prancis hari ini cukup mencolok. Apakah Israel melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan aktif untuk menjauhkan pihak Prancis dari negosiasi ini? Ya, saya harap kami tidak perlu melakukan upaya khusus, tapi yang pasti kami sama sekali tidak ingin pihak Prancis terlibat dalam negosiasi ini. Kami ingin menjaga agar pihak Prancis sejauh mungkin dari hampir semua hal, terutama dalam hal negosiasi perdamaian, mereka tidak dibutuhkan. Mereka bukan pengaruh yang positif, terutama di Lebanon. Yang memberi saya harapan adalah kenyataan bahwa pemerintah Lebanon telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan lagi diduduki oleh Hizbullah dan Iran telah dilemahkan. Hizbullah sangat dilemahkan. Ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah pertama kalinya dua negara kita duduk bersama dalam lebih dari 3 dekade.
Mari kita rasakan momen ini. Mari kita nikmati momen ini. Kita menikmatinya bersama. Kami melakukan pembicaraan yang sangat baik selama lebih dari 2 jam. Akan ada pernyataan bersama yang akan dikeluarkan. Sebuah pernyataan di mana duta besar menyampaikan posisi pemerintahnya, di mana saya menyampaikan posisi pemerintah saya, dan kita akan melanjutkannya dari sana. Silakan. Terima kasih banyak atas waktunya, Tuan Duta Besar Rahim Rashidi atau Mr. Kurdish. Saya punya 2 pertanyaan singkat. Dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh perjanjian damai dengan Lebanon terhadap kawasan, khususnya terhadap Iran? Pertanyaan kedua, apakah ada kesepakatan di antara Anda berdua terhadap pihak tengah di kawasan dan termasuk Hizbullah di Lebanon? Saya tidak mengerti pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki kesepakatan dengan Lebanon terhadap pihak tengah ISIS di kawasan di Irak? Baik, pertama-tama untuk pertanyaan pertama, sangat penting untuk benar-benar memisahkan antara Lebanon dan Iran. Iran adalah pengaruh jahat di kawasan dan di seluruh dunia, dan Hizbullah adalah proksi mereka di dekat Israel. Itu seperti operasi garis depan Iran terhadap Israel. Dan sekarang adalah kesempatan untuk mendorong mereka mundur karena mereka sedang selemah-lemahnya. Jadi ada keharusan untuk mempertahankan pemisahan itu. Terkait kesepakatan dengan Lebanon, kami sedang mengupayakannya. Kami sedang mengupayakan kesepakatan di semua lini, baik di bidang keamanan maupun sipil, untuk bersama-sama mencapai perjanjian damai yang menyeluruh. Bahwa begitu masalah keamanan telah teratasi, kita bisa menandatangani perjanjian damai dan memulai hubungan yang harmonis seperti yang kita miliki dengan negara-negara Abraham Accord lainnya. Maaf, Nathan Goodman, PAN 11. Hai. Dalam bahasa Ibrani, tolong. Apa lantas selanjutnya, Tuan Sekretaris? Apa yang terjadi setelah pemilu? Permisi. Akan ada usulan. Kami akan membawa usulan-usulan itu ke pemerintah kami untuk disampaikan kepada Perdana Menteri. Izin untuk mengeong. Duta Besar Lebanon. Dan kami akan kembali dalam beberapa minggu mendatang. Kami akan melanjutkan pembicaraan di sini, di Washington. Wallah, bolehkah saya bertanya tentang tuntutan-tuntutan Lebanon? Mungkin gencatan senjata. Apakah ada cara untuk menghilangkan beban karena melupakan? Apakah ada kemampuan untuk memutuskan? Mereka menunjukkan kemauan yang benar-benar tulus. Dan mengenai gencatan senjata, kami hanya tertarik pada satu hal. Yang kami utamakan adalah keamanan negara Israel. Apa yang akan menjamin keamanan negara kami? Kami akan melakukan apa yang Anda inginkan. Dan yang masih menjadi tanda tanya bagi kami adalah, Halo? Duta Besar Leiter Mark Stone dari Sky News. 3 pertanyaan singkat. Pertama-tama, bisakah Anda memberi kami gambaran tentang konteks momen ini? Anda berbicara tentang orang Israel yang berlibur ke Lebanon dan sebaliknya. Maksud saya, itu luar biasa. Jadi tolong tempatkan ini dalam konteks untuk kami. Kedua, kapan Israel akan menghentikan pertempuran melawan Hezbollah di Lebanon Selatan? Karena saat ini pertempuran masih berlangsung. Dan terakhir, para menteri Lebanon telah mengatakan kepada kami bahawa dalam arti tertentu, Israel melemahkan upaya mereka, yaitu mereka menyerukan Hezbollah untuk melucuti senjata. Mereka menyerukan dialog. Mereka mengatakan mereka sudah melakukan segala yang mereka bisa, dan bahawa Anda merusak upaya itu dengan terus berperang di selatan. Mungkin ada beberapa menteri yang mengatakan sesuatu demi tujuan publisitas. Tetapi rakyat Lebanon tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa memasuki era baru perdamaian jika bukan karena fakta bahwa kami telah melemahkan Hezbollah. Tidak akan ada yang bisa dibicarakan jika bukan karena fakta bahwa Hassan Nasrallah misalnya, yang dulu mengatakan Israel tidak lebih dari jaring laba-laba, sekarang justru hidup di antara para laba-laba itu. Kami telah melemahkan Hezbollah yang memungkinkan Lebanon dan pemerintah Joseph Aoun untuk mengambil langkah berani dalam negosiasi langsung dengan Israel. Dan itulah konteksnya. Itulah perubahan yang dibawa oleh Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu ke seluruh kawasan. Dengan melemahnya Iran, entitas jahat dan berbahaya yang mencoba mengacaukan seluruh kawasan, kini ada kesempatan untuk melemahkan para proksinya juga. Untuk mengusir mereka dari pendudukan mengerikan di negara lain, dan memasuki era di mana rakyat Lebanon dan Israel bisa hidup berdampingan dalam damai.
Dan ya, berlibur di negara satu sama lain, ini bukan mimpi kosong. Ini adalah kenyataan yang benar-benar bisa terjadi di masa hidup kita. Ketika kami berhenti menembak, saya tahu ada yang bangkit di Lebanon. Kapan kita bisa berhenti menembakkan rudal ke infrastruktur sipil Lebanon? Saya rasa itu pertanyaan mereka. Saya ingin menyanggah pertanyaan Anda. Orang Israel tidak bangun pagi-pagi dan ingin menembakkan rudal ke seberang perbatasan. Rudal-rudal itu ditembakkan ke warga sipil kami. Itu akan dihentikan. Kami tidak akan membiarkan organisasi teroris terus-menerus menembakkan rudal ke kawasan berpenduduk kami. Itu harus dipahami oleh siapapun yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Orang Lebanon memahami hal itu. Menurut Anda, apa langkah selanjutnya?